Tapi hasil bacaan saya pengen tahu aja. Ya. Pengen tahu aja. Dalam proposal Bapak tertulis bahwa pada tahun 2021 Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Ruang Badan Pertanahan Nasional membahas serius RT/RW, ya Pak ya. Itu rencana tata ruang wilayah berkaitan dengan Danau Maninjau. Betul. Apakah persoalan RT/RW yang dibahas itu akan berdampak pada program aman pangan? Ya, baik. Ya, jadi mungkin Bapak bisa ceritakan. Ya, itu Bapak. Saya merasa bersyukur. Saya dilantik 26 Februari 2021. Bulan Maret ternyata ada SK dari Bapak Menteri Menko Maritim Pak Luhut Binsar Panjaitan. Salah satu danau yang ada di Indonesia itu Danau Maninjau yang berada di wilayah Kabupaten Agam, karena Danau Maninjau itu full berada di wilayah Kabupaten Agam. Karena di Sumatera Barat itu ada beberapa danau, contoh Danau Maninjau dan Danau Singkara. Danau Singkara itu ada beberapa kabupaten kota yang wilayahnya ada di situ. Tapi kalau Maninjau khusus Kabupaten Agam, ada permasalahan yang muncul di Danau Maninjau ini dari mulai tahun 90-an, yaitu masalah keramba. Keramba yang menyebabkan sedimen-sedimen di dasar danau itu udah terlalu merusak lingkungan, dan akhirnya diputuskan oleh Bapak Menko Maritim untuk melakukan revitalisasi Danau Maninjau. Jadi dengan ada revitalisasi tentu kita bicara RT/RW dan bicara tata ruang, dan kami sudah menghadap kepada Menteri BPR di Jakarta, dan sudah berapa kali kami mengadakan pertemuan untuk mengatur tata ruang yang ada di seputar Danau Maninjau dalam rangka revitalisasi Danau Maninjau, dalam rangka meningkatkan kembali fungsi Danau Maninjau itu sebagai danau yang katakanlah yang layak untuk dikunjungi para wisatawan. Karena sekarang dengan masalah tata ruang ini, Danau Maninjau ini sekarang kurang layak dikunjungi oleh para wisatawan karena bau keramba yang dampak daripada pelet, ya. Pelet itu makanan ikan yang tidak termakan oleh ikan, yang dia menjadi belerang di Danau Maninjau. Jadi itu Pak kira-kira. Jadi melakukan pertemuan terus, beberapa kali kita baik secara virtual maupun secara langsung untuk menetapkan RT/RW tata ruang di wilayah Maninjau dan Ngaresanok. Jadi ada kaitannya tuh Ngaresanok dan Maninjau, dan sebulan yang lalu ya kita mengadakan pertemuan di Jakarta dengan kementerian. Izin Pak Bupati, Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, mungkin kami menambahkan saja Pak. Pertama, kita apresiasi dulu kepada Bapak Dr. Haji Adi Warman, SOSMM sebagai Bupati Agam, sekaligus kehadiran beliau sudah mengubah tatanan kebudayaan atau setidaknya memanfaatkan fungsi-fungsi budaya terhadap memajukan kita nagari-nagari yang ada di Agam yang hari ini 92 nagari, di mana nagari Paselawe dari 65.000 luas hutan kita di Agam itu 8.000-nya ada di nagari saya Pak. Nagari Paselawe itu Kecamatan Puluh dengan penduduk 6.000 jiwa. Artinya kalau di kota Jakarta ada sedikit hutan dikelilingi gedung-gedung tinggi, berbeda dengan negara saya, kampungnya sedikit, pemukimnya sedikit, tapi hutan yang sangat luas. Tapi kami senang di dalam hutan itu Pak, karena kami yang selama ini hutan itu hanya kami lihat, kami perhatikan, selalu kami jaga, tetapi kami tidak menerima manfaatnya. Karena apa? Mengambil kayu saja kami harus urusan dengan kepolisian kehutanan. Tapi ketika alhamdulillah dengan hadirnya Pak Bupati 2020, tatanan itu sudah berubah. Beliau mengadakan pendekatan dari seluruh level, terutama level pemerintah katakanlah pusat hingga ke bawah, termasuk peran stakeholder Mama, dan kami diberikan kepercayaan bagaimana wali negari menjadikan hutan ini menjadi sumber kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Alhamdulillah Pak, pada tahun 2020 itulah kami mulai bergerak, sehingga dari 8.000 hektar yang hutan yang kami punya, 4.025 itu diserahkan oleh Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup. Kelolalah selama 35 tahun dan boleh Anda perpanjang nanti. Dan ketika itulah Bapak Ibu yang hormati,
pemikir gagasan pemikiran beliau itu yang kami tuangkan dalam implementasi pelaksanaannya. Apa hasilnya Pak? Hari ini ada 10 miliar uang Kementerian Kehutanan itu berputar di negari kami. Kami adalah negari tertinggal Pak. Dan hari ini di dalam indeks desa membangun kita ketahui ada desa yang paling sangat tertinggal, desa berkembang, maju dan mandiri. Kami sudah di level maju Pak dalam 3 tahun terakhir. Artinya 1 tingkat lagi insya Allah kami akan mandiri. Artinya apa? Dorong Pak Bupati, beliau ini sungguh-sungguh. Tidak hanya negeri Pasir saja Pak, tetapi hampir seluruhnya negeri-negeri yang ada di Agam pada umumnya mempunyai one village one product Pak. Satu negari satu produk unggulan. Beliau tata tapi sesuai dengan kearifan lokal. Khusus negeri Peselawe hari ini perputaran uang biasanya di Kalimantan mungkin untuk sektor kehutanan Riau Pak sekarang berputar negeri kami. Alhamdulillah pendapatan masyarakat kami sudah mulai meningkat. Dan kami yang lebih besar harapan kami adalah 20, 50 tahun dan 100 tahun kami akan menjadi desa paling makmur Indonesia. Nah, yang kedua Pak, berkaitan dengan ketahanan pangan, beliau sudah memberikan peluang dana desa. Tolong saudara-saudara gunakan tidak hanya membangun jalan, tapi bikin revitalisasi kolam. Tolong wali nagari yang ada di sana, jadikanlah sawah-sawah baru. Jangan sawah-sawah yang kata orang Minang, kita rupo ini moyang dulu saja, karena dia semakin sempit. Alhamdulillah, sawah-sawah yang ada di negara yang selama ini sempit dan sedikit Pak, sekarang sudah menimbulkan banyak sawah, karena ada program dana desa dimanfaatkan untuk menciptakan sawah baru. Di mana itu Pak? Di kawasan yang berdekatan dengan hutan-hutan lindung yang selama ini tidak kami kelola, tapi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu sedikit persoalan. Jadi peran budayanya di mana Pak Ibu? Bapak boleh lihat Pak. Persoalan Indonesia hari ini, kebetulan kami nagari konstitusi Pak, kami langsung di bawah Mahkamah Konstitusi. Dan nagari di Sumatera itu lebih, desa itu ada 20.000 lebih, kami ditunjuk oleh MK karena kami bisa memanfaatkan hutan yang diberikan peluang sebesar-besarnya oleh Pak Bupati kita. Lalu, di mana peran budayanya Pak? Di sana, orang bilang jauh berjalan banyak dicalir, lamu hidup banyak dirasui alam kamang jadi guru. Kami tidak belajar dengan buku saja Pak, tapi lebih belajar dengan alam. Ini moyanglah mengajarkan itu. Lalu bagaimana peran budaya? Selama ini selalu konflik ketika bicara dengan hutan. Malahan polisi kehutanan itu diusir oleh warga. Karena warga ketakutan jika polisi kehutanan masuk lagi program-program kehutanan, seolah-olah dicurigai bahwa akan mengambil lagi hak-hak rakyat yang berdaulat. Tapi ketika ide itu Pak kami implementasikan, ini Mama sebagai yang disampaikan oleh Mas kemarin itu luar biasa itu Pak. Beliau lebih tahu sebetulnya dengan kami dari kami orang asli di sana. Kenapa? Ini Mama berperan sebagai pengayom, langsunglah kami buat kelompok tani hutan berbasis kaum. Setiap kaum yang ada di sana, dialah langsung ketua kelompok tani hutan. Tidak ada lagi konflik, ekonomi bertambah. Insya Allah Pak, gara-gara itu saya seorang kepala desa, asuhan beliau. Insya Allah sebentar lagi saya bisa menyelesaikan disertasi saya sebagai doktor. Dan itu doktor apa yang saya lakukan Pak? Masalah kajian perhutanan sosial. Menghindarkan konflik, meningkatkan ekonomi. Sekarang saya diberi kesempatan. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Dewan Juri. Itulah saya memperkuat posisi Pak Bupati layak mendapat anugerah kebudayaan ini. Demikian Pak. Assalamualaikum. Pusat karena di Nagari Pasir-Lawe ini beliau selaku wali nagari pernah menjadi kepala desa waktu masih desa. Setelah itu pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Agam 2 periode. Setelah itu beliau terpilih jadi wali nagari. Nah, kita mengusulkan karena waktu itu ada surat dari pemerintah pusat untuk diusulkan negara mana yang dijadikan negara konstitusi, dan kita ambil contoh beliau karena pengalaman beliau sebagai putra daerah yang telah malang melintang. Kalau saya kan lama hidup di Jakarta, tapi melihat kondisi beliau ini kita usunglah nagari Pasir-Lawe ini jadi nagari konstitusi. Jadi artinya kalau kita bicara nagari konstitusi tentu nagari yang bebas dari korupsi dan lain-lain lah yang dan kita akan mengembangkan budaya yang ada di kota. Hampir setiap orang bertanya itu apa sebetulnya nagari konstitusi. Mungkin kami izin menjelaskan Pak. Nagari konstitusi kami itu ada 3 pola yang menjadi dasar bagi MK menetapkan kita nagari konstitusi. Pertama sekali hutan yang luas ini Pak. Ketika hutan luas ini, kenapa masyarakat kami ibarat ayam makan aku? Kami tinggal di hutan, ambil kayu saja tidak boleh Pak. Kami miskin. Tapi ketika diberikan sebuah regulasi menyatakan bahwa Nagari Pasir-Lawe ini sudah
bisa memanfaatkan 4.025 hektar selama 35 tahun, itu kami sudah menjadi kemerdekaan. Lalu bagaimana kemerdekaan itu kami raih? Karena memakai kebudayaan ini, Pak. Para alim ulama, para alim mama ikut ambil bagian mengelola hutan tersebut. Itu izin dari Pak Bupati. Yang kedua, 100 undang-undang yang kami coba membahas, Pak, dari turunan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara. Ternyata 100 itu kita ambil saja Undang-Undang Sumber Daya Air, Pak. Dulu kami punya dusun, Pak, Jorong namanya. Ada 10. Hanya sebelum kami jadi wali negari, hanya 1 jorong yang airnya baru masuk. Padahal undang-undang mengatakan setiap warga negara berhak mendapatkan air layak konsumsi, Pak. Tapi alhamdulillah dengan dilabelkan nagari konstitusi tersebut, satu-satunya kami memberikan kesempatan. Sekarang dalam kurun waktu 2 tahun lebih, kami sudah seluruh 10 jorong air sudah mengalir ke rumah. Itu berkat dukungan Pak Bupati juga. Itu baru contoh, Pak, banyak yang lain. Yang ketiga, itu yang tadi menarik. Seluruh perkara yang ada 15 tahun terakhir, Bapak boleh lihat, tidak satu pun perkara pidana, perdata, masalah adat diselesaikan di polisi. Boleh Bapak cari, nagari kami bebas, tidak ada perkara masuk. Jangan ke pengadilan, kami tidak pernah masuk ke polisi. Alasannya sederhana, Pak, karena kami punya peradilan adat. Kami punya peraturan negara tentang peradilan adat. Jadi itulah kira-kira sebagai gambaran kami berikan kepada Bapak. Begitulah indahnya kami ditinggali hutan. Kenapa hutan itu menjadi sumber pangan bagi kami? Karena kami sudah memanfaatkan sebaik-baiknya. Seperti itu saya kembalikan kepada Pak. Selama hidup di Jakarta, kita undang orang-orang Jakarta. Janji loh Pak, ini kita Pak. Iya. Iya. Dan kayaknya Pak Zul ini kandidat untuk bupati berikutnya ya. Saya ada catatan, Pak. Saya harus 2 periode dulu. Kebetulan ketua PWI ya, Pak. Pusat peserta jajaran untuk ke Sumatera Barat ke Agam. Saya, abang ipar saya Tanjung dari Bukit Tinggi. Oke. Dekat-dekat Agam lainnya. Gitu. Kita harus koreksi dulu, Pak. Dia Tanjung Bukit Tinggi, jangan-jangan Agam. Karena orang Bukit Tinggi itu orang Agam itu ngakunya orang Bukit Tinggi, Pak. Maksud saya dulu di Jakarta tanya mana kampung Bukit Tinggi. Kita orang Agam. Nanti kita cek. Jadi Pak Mursidi ya, siapkan undangan resmi kepada Ketua BI, tapi kita tunggu setelah acara dari Medan. Oh iya. Jangan lupa tim jurinya. Oh iya. Baik Pak, jadi mau selesai silakan. Nggak panjang-panjang, apa yang saya paparkan tadi bersama dengan Pak Wali Nagari, tentu satu kehormatan bagi kami bisa mengekspos kampung halaman kami di acara anugerah kebudayaan ini, dan kami bangga selaku kepala daerah, kami bangga selaku putra daerah yang lama hidup di rantau, terus pulang kampung dikasih kepercayaan oleh masyarakat jadi anggota DPRD, jadi bupati. Tentu kami ingin mengembangkan kampung halaman kami sesuai dengan adat budaya yang ada di Ranah Minang, khususnya di Kabupaten Agam. Dan tentu kami berharap dengan masuk 10 besar di PWI ini, ya kalau bisa ya minta singgah Pak, cuman kalau bisa masuk ke nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.